dipersembahkan oleh Menurut saya kaya itu usaha lancar, cuan banyak, bonus buat karyawan lancar. Bisa kayak hati, peduli terhadap sesama. Kalau menurut gue sejahtera, gue terbebas dari hutang dan gue bisa nabung untuk masa depan gue. Lihat istri masak, anak-anak main, gak ada uring-uringan, adem ayem di rumah. Kalau kita mau apa aja, kemana aja, pokoknya bisa semua. Angpau. Kirim angpau pakai link aja, bisa diterima, nggak cuma ke pengguna link aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Ngoviu? Hari ini kita ngopi dan interview. Dan tema kita hari ini, temanya tentang seseorang. Tema tentang seorang. Temanya adalah inspirasi dari seorang tokoh. Karena minggu ini kita bahas seorang tokoh. Tokoh yang insya Allah buat kita semua sudah tidak asing. Sebagian ya, terutama buat teman-teman UMKM. Wajah yang sering banget ketemu dengan para emak-emak. Wajah yang sering banget ketemu dengan para pelaku-pelaku khususnya pemilik laundry di Kota Pontianak, bahkan di seluruh Kalimantan Barat. Siapa sih beliau? Beliau adalah, saya hadirkan, Pak Hendra Firmansyah. Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Baik, apa kabarnya juga Pak Edwin? Sehat selalu ya. Pak Hendra di mana nih Pak? Saya sekarang berada di Jakarta sekarang. Oh, di Jakarta. Iya. Luar biasa Pak ya. Ya, Pak Hendra sepertinya nggak ada capek-capeknya ya Pak ya? Ya harus rosul sana kemari kan. Harus terus ya. Mulai Pak sebelumnya, bergerak, karena ini kita ngopi Pak. yang jauh lebih besar, ya harus dimasifkan. Ya. Karena ini ngopi, makanya kita ngopi dulu Pak. Ngopi interview. Pak Hendra juga harus, Pak Hendra harusnya ngopi juga di sana ya. Kebetulan lagi puasa Pak Edwin. Wah, makanya Pak. Jadi saya hari ini sebagai Pak ya, pengganggu. Pak Hendra, kita tahu Pak bahwa perkembangan saat ini kayaknya Bapak sudah mulai luar biasa ya. Turun tanpa hentinya, tanpa lelahnya. Sebenarnya apa sih Pak yang pengen diraih gitu? Apa sih impian terbesar Bapak nih Pak sebagai, ya anggaplah kita sebut founder dari Win Digital Katulistiwa? Jadi prinsipnya sederhana sekali sih Pak Edwin. Karena basicnya kalau kita berbicara, saya bicara flashback ke belakang, latar belakang saya kan adalah orang yang secara ekonomi juga kurang mampu. Ya. Saya berharap dengan adanya aplikasi Win Digital ini, saya bisa bantu banyak orang agar secara ekonomi mereka juga bisa terbantu. Seperti yang sering saya sampaikan, saya tidak berbicara nilai besar dan kecilnya, tetapi bagaimana aplikasi ini bisa memberikan kontribusi bagi banyak orang untuk bisa memperbaiki kehidupan mereka. Tentunya dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh Win Digital Katulistiwa nanti akan ada beberapa
tambahan-tambahan fitur untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi pengguna aplikasi Win Digital Khatulistiwa, khususnya para mitra dan agen binaan WDK. Oke. Jadi nanti tidak hanya laundry, ada fitur tambahan seperti PBOB-nya, ada e-commerce-nya. Ini saya lagi susun. Nah, kebetulan hari ini tadi saya sempat mampir dengan Asosiasi E-commerce seluruh Indonesia. Kita juga sudah berkomunikasi dengan beberapa tenants yang memang nanti akan menjadi bagian dari sistem aplikasinya WDK. Oke. Ya, tentunya juga nanti kita memberikan ruang khusus untuk para pelaku-pelaku UMKM seperti yang sebutnya, dan sektor para pelaku pariwisata khususnya pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk mempromosikan wilayahnya, daerahnya ke dunia luar khususnya ke kalangan nasional, dan harapannya tidak hanya sekedar nasional saja tapi bisa sampai ke mancanegara karena akses sistemnya kita nanti bisa diakses di 172 negara. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan sektor pariwisata khususnya untuk di hotel-hotel di skala lokal, restorannya, lalu objek-objek wisata yang belum terjamah mungkin. Nah, dengan hadirnya aplikasi ini bisa memberikan informasi kepada dunia luar, khususnya di luar Kalimantan Barat dan di kota-kota lainnya, bahwa ada loh potensi-potensi pariwisata yang belum tergarap yang pada prinsipnya ini menarik untuk dikunjungi gitu. Dan tinggal bagaimana kolaborasi antara WDK dengan pemerintah daerah nanti bisa menciptakan sebuah inovasi yang baru lagi yang tentunya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pak Hendra, ada banyak startup ya yang menggunakan jasa baik itu kurir dan segala macamnya. Tapi kenapa memilih laundry, Pak? Ini kan pertanyaan yang banyak ditanyain orang gitu ya. Ya. Sebenarnya kenapa memilih laundry? Pertama, satu, laundry sekarang sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup khususnya di kota-kota besar. Yang kedua, kalau kita flashback, berapa banyak sih sekarang kaum ibu-ibu rumah tangga, emak-emak yang masih mencuci pakaiannya sendiri? Boleh dikatakan sekarang persentasenya sangat jauh sekali. Biasanya karena kesibukan yang luar biasa, mereka larinya sudah ke laundry. Karena laundry sudah menjadi gaya hidup sekarang. Ya. Kenapa WDK memilih laundry? Karena kalau memilih yang sudah umum, akan sulit untuk WDK bersaing. Otomatis WDK harus menjadi pembeda dari aplikasi-aplikasi yang sudah beredar saat ini. Maka dipilihlah laundry sebagai pembedanya. Karena kalau kita berbicara laundry, ini sudah menjadi kebutuhan hidup. Ya. Dan aplikasi ini baru satu ini, Pak ya? Baru kali ini, Pak ya? Pakai laundry, Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya boleh dikatakan aplikasi yang pertama. laundry berbasis digital pertama di Indonesia. Oke, keren ya. Artinya pertama, betul. Artinya ini memang terobosan baru gitu ya, Pak? Betul sekali. Oke, Pak Hendra, saya dengar kan memang ini asal mulanya adalah karena Bapak sebelumnya juga pernah berkutat di laundry ya, artinya memang pernah berada di usaha laundry. Betul. Apakah ini sebenarnya hanya bagian dari ekspansi dari seorang Hendra Firmansyah atau mungkin ada visi besar sebenarnya di balik itu selain ya secara usaha ya, ada profit yang dikejar gitu kan, tapi tentu ada juga tadi ya saya tertarik dengan keberpihakan WDK ya terhadap pariwisata di setiap daerah. Saya pikir juga semua daerah juga bisa merasakan selain Kalbar ya Pak ya. Apa itu Pak kira-kira? Ada hal lainnya mungkin ya? Apa karena masih penasaran dengan dunia laundry yang masih berkembang? Gitu? Besar ya visi besarnya sih sangat simpel ya. Kenapa saya katakan simpel? Karena laundry ini banyak sekali bertebaran, khususnya saya bicara Kota Pontianak, banyak sekali laundry yang ada di Kota Pontianak. Banyak sekali juga laundry di Kota Pontianak ini yang berguguran. Kenapa? Karena mereka kekurangan ya, kalau salah satunya adalah kekurangan dari sisi order. Ya. Kenapa kekurangan dari sisi order? Karena
mereka hanya mengandalkan traffic dari orang yang lewat saja. Hmm. Yang kedua dari sisi promosi, maka hadirnya WDK ini sebenarnya bisa mengangkat laundry yang menjadi partner kami. Satu, dari supply order yang masuk. Yang kedua, laundry tersebut juga nanti tentunya akan berkembang ya. Dan kita juga akan bantu dari sisi operasionalnya untuk produksi. Dengan apa? WDK juga menyiapkan beberapa bahan baku yang nantinya secara cost itu jauh lebih minim. Artinya laundry yang menjadi mitra kita juga akan kebantu dari sisi biaya operasionalnya mereka. Jadi tidak hanya berbicara laundry saja, tapi kita bisa memberikan dampak yang lain. Nah, ketika mereka terjadinya peningkatan omset, secara operasional mereka bisa ditekan, mereka juga nanti harapan kami bisa membuka lapangan pekerjaan baru lagi dengan menampung pekerja-pekerja baru untuk di laundry-laundry mereka. Itu sih harapan kita sih. WDK menjamin ya Pak ya, jika menjadi mitra dari WDK maka dipastikan akan ada peningkatan kuantitasnya, jumlah laundry yang akan masuk ke mitra ya, karena tambahan berupa traffic ya, berdasarkan dari aplikasi. Betul. Oh, jadi WDK ini prinsip sederhananya adalah kami menjangkau konsumen-konsumen yang memang belum terjangkau. Khususnya mereka yang sibuk dengan rutinitas kegiatan mereka di luar, sehari-hari di luar aktivitas mereka, terutamanya mereka lagi bekerja, atau mereka ada di proyek, atau di mana, atau mereka mungkin lagi kunjungan. Nah, sasaran-sasaran ini yang lagi kami jangkau. Oh, oke. Oke, Pak Hendra, saya juga membaca di media, katanya nih, Pak Hendra nih balik kampung, ya. Orang Pontianak merantau di luar, ternyata balik kampung lagi untuk membuat sesuatu gebrakan, startup baru, gitu ya. Mulai untuk melakukan gebrakan baru. Cerita dong Pak, itu dari mana Bapak selama ini? Jadi atau gini, selama ini kemana aja sih? Gitu. Saya kebetulan Pak Edwin itu lamanya di Jakarta, Pak Edwin. Oh, lama di Jakarta ya? Saya lama di Jakarta. Setelah menikah, saya menetap di Kota Makassar bersama keluarga di sana. Jadi aktivitasnya lebih banyak bermain di Indonesia Timur, kelilingnya Indonesia Timur saja. Jadi kemarin saya berpikir sudah saatnya saya kembali ke kota kelahiran saya untuk membangun kota kelahiran saya. Iya. Mungkin dengan kontribusi saya membangun startup aplikasi laundry berbasis digital pertama di Indonesia ini adalah salah satu kontribusi kecil dari kami ya untuk kota Pontianak. Oke. Berarti selama ini udah berkeliaran aja Pak ya kemana-mana kan? Dan saya dengar katanya bukan Sudah. bisnis laundry Pak awal mulanya Pak ya? Bisnis awalnya bukan laundry Pak ya? Artinya ini ekspansi baru Pak. Ini dunia baru yang digeluti. Bisnis awalnya ya halo? Ya. Suara saya kedengaran Pak? Oke. Halo. Sinyal kita lagi unstable. Halo? Ya. Saya ulang pertanyaan saya Pak. Jadi, Oke. Jadi ternyata dunia laundry ini dunia yang baru Pak ya, ekspansi bisnis yang baru ya. Karena sebelumnya saya dengar bukan bisnis di dunia laundry. Betul. Tapi main di alam ya Pak ya. Betul. Main di alam betul. Oh gitu. Dulu saya bermain di komoditi. Oh main di community, ya pokoknya hal yang berhubungan dengan alam ya ternyata. Dahsyat. Berarti ini semua tantangan terbaru, tantangan seorang Hendra Firmansyah untuk memulai dunia baru, dunia yang penuh tantangan terbaru. Apalagi mungkin startup, Bapak bukan bukan seorang expert di bidang startup ya atau di IT ya. Betul. Tetapi saya hanya mengandalkan koneksi jaringan yang saya miliki saat ini. Yes. Jadi ide itu tim mengimplementasikan apa yang saya pikirkan sih Pak. Dan alhamdulillah mereka bisa mengimplementasikan apa yang saya. Oke. Nah, bicara tentang koneksi tadi, Pak. Ini kayaknya saya percaya bahwa yang dipakai pasti bukan dari Kalimantan Barat.
Sepertinya ya, karena kita harus jujur akui bahwa teman-teman sih ada sih ya yang di Kalbar yang pinter banget di IT, menguasai IT, tapi mungkin ada keterbatasan dari sisi kualitas mungkin. Harus kita akui ini. Ini kritik kita dalam hal untuk membangun kita di Kalbar. Nah, pertanyaannya sekarang gede banget ya Pak ya modalnya Pak ya. Ya lumayan. Bocorin Pak, bocorin. 2 digit, 3 digit. Lumayan lah, pokoknya lumayan. Wah lumayan ya Pak ya. Lumayan. Itu. Oke. Baik, Pak Hendra, kita kembali ke WDK ya Pak. Jadi kalau kita bicara WDK, berarti ini identik dengan yang sering kita lihat ya, yang selama ini kita lihat dan kita baca. Pertemuan sering banget dengan UKM Pak. Jadi sebenarnya hubungan WDK sama UKM ini apa ya Pak ya? Kalau harus kita runut gitu kira-kira. Apakah memang sasarannya hanya untuk UKM saja atau sasarannya itu buat masyarakat umum gitu? Sebenarnya lahirnya WDK ini mencakup semua aspek, mencakup semua golongan, jadi kita tidak membatasi diri. Tetapi kenapa kita melibatkan para pelaku-pelaku UMKM? Kami berharap para pelaku-pelaku UMKM ini mereka bisa punya tambahan penghasilan dari sistem yang ada di Digital Katulistiwa. Yang kedua, selain mereka punya tambahan penghasilan dari sistem WDK, mereka juga bisa mempromosikan produk-produk mereka keluar dengan menggunakan sistem WDK. Seperti itu. Yang ketiga, memberikan ruang baru khususnya mungkin buat putra-putrinya yang ingin punya tambahan penghasilan tetapi di rumah aja, mereka bisa menggunakan sistem yang dimiliki oleh WDK. Oke, berarti besar ya Pak ya penghasilan yang bisa didapatkan sama UKM Pak ya. Nah, jangan dijawab dulu Pak. Kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali, kita nanti di Ngeview. Oleh karena itu kita Ngeview dulu ya. Dipersembahkan oleh Sari, singkatan dari bisa, tanpa ribet. Karena aku bisa apa aja. Gendong anak sambil ngevlog masak seblak? Bisa. Dapetin kebutuhan anak tanpa keluar rumah? Bisa. Ikut workshop online sambil menjahit dan nyuapin anak? Bisa. Orang-orang kira aku ini istri sultan karena serba bisa. Padahal aku bisa karena pakai link aja. Beli token listrik? Bisa. Beli pulsa dan paket internet cuma 10.000 buat keluarga? Bisa. Belanja online di Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli? Bisa. Mau belanja di Indomaret, Alfamart, Family Mart? Semuanya bisa. Belanja di warung? Bisa, Bunda. Belanja di pasar tradisional? Bayarnya cukup pakai link aja, Bunda. Transfer uang untuk bayar sekolah? Bisa. Bayar BPJS? Bisa kok. Ajaibnya, uang bulanan jadi lebih hemat karena banyaknya promo. Mau kayak aku? Kamu juga bisa. Link aja, lengkapnya untuk semua transaksi. Oke, masih bersama saya Muhammad Rizal Edwin di Ngeview bareng CEO and founder dari Win Digital Katulistiwa. Masih kita ngopi dulu yuk, jangan lupa ngopi ya. Pak Hendra lagi puasa, jadi Pak Hendra nanti dulu. Gitu Pak, kalau ngopi itu harus dihirup dulu, habis itu baru pakai gitu Pak. Oke Pak Hendra, tadi kita kepotong ya. Tadi kita sebelum iklan tadi kita sudah ngobrol. Jadi sekarang pertanyaan saya tadi Pak, saya ulang lagi. Pertanyaan adalah, emang dapat berapa sih Pak UKM itu Pak? Dari setiap jadi agent atau jadi mitra gitu. Mungkin siapa tahu ada yang ingin menyimak dan mendapatkan informasi.
Kalau di sistem kita ini kan ada dua, ada mitra, ada agent, ada konsumen umum. Saya berbicara konsumen umum. Kalau konsumen umum, ketika mereka menggunakan sistem aplikasinya WDK, artinya misalnya mereka mau laundry, mereka mau belanja melalui sistem e-commerce-nya, atau mereka mau belanja beli pulsa dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan diskon khusus dari WDK. Tetapi kalau yang menjadi mitra ini mereka partner bisnis kita yang memiliki laundry, mereka bisa punya tambahan penghasilan dari sistem. Artinya ketika ada order masuk, mitra akan mendapatkan kompensasi bagi hasil sebesar 70% dari total nilai transaksi setiap. Kalau untuk agent ini dia multi talent ya, artinya dia bisa tidak hanya mendapatkan bagi hasil dari sistem laundry, tapi mereka juga bisa dapatkan income dari sistem PPOB-nya, e-commerce-nya, semua komponen bisnis yang ada di dalam sistem aplikasi WDK, para agent ini bisa dapat. Nah, cuman kami sudah batasi, kami bikin flat, kompensasinya kurang lebih sekitar 12%. Flat ya, ini untuk para agent. Oke, 12%. Oke, Pak, sekarang pertanyaan yang paling mudah nih, simple banget nih. Saat saya menggunakan aplikasinya, jaminan saya sebagai seorang user ya, sebagai seorang konsumen lah gitu. Apakah standar yang ada digunakan oleh setiap mitra-mitranya itu adalah standarnya WDK atau memang standarnya masing-masing dari laundry itu, Pak? Ya. Jadi setiap konsumen yang order itu menggunakan standarnya WDK. Jadi para mitra ini juga kami training untuk menggunakan standar yang sama. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan controlling ketika terjadi sesuatu atau hal-hal yang kami tidak inginkan. Apakah nanti mitra itu keluar dari protap yang sudah kami tentukan, SOP yang sudah kami berikan, atau mereka memang sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah kami tentukan. Ya. Agar ketika terjadi komplain, kami bisa tahu nih permasalahannya, kekeliruannya ada di mana. Jadi mulai kita bisa melakukan mengkotakkan titik permasalahannya. Jadi supaya tidak melebar, agar permasalahan komplain itu bisa kita selesai, kita bisa atasi dengan cepat lah. Tapi kalau misalnya kira-kira yang terjadi kesalahan, itu berarti yang bertanggung jawab nanti WDK atau si mitra, Pak? Kita lihat dulu, Pak Edwin. Biasanya nanti ketika ada komplain yang masuk, admin server itu akan melakukan cross check data terlebih dahulu. Posisi ini konsumen, pengambilannya di mitra mana, kurir siapa yang ngambil, ya nanti di tracking dulu oleh tim. Tanya dulu satu persatu. Nah, nanti dari sini kita baru lihat alurnya, kekeliruannya ada di mana. Apakah ada di konsumen, apakah ada di kurir, apakah ada di proses mitra, yaitu dalam proses produksi. Yes. Kalau kesalahan itu ada di proses produksi atau di tangan mitra, maka yang bertanggung jawab adalah mitranya secara langsung. Seperti itu, Pak Edo. Tapi kalau secara SOP-nya tidak ada yang dilanggar, maka komplain akan diambil alih oleh admin server. Karena kami sudah tahu biasanya komplain-komplain apa saja yang akan kami hadapi. Karena kita sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di laundry. Oke. Berarti artinya memang sudah ada SOP yang sudah dijalanin ya. Standarnya memang standarnya WDK juga dan memang sudah di training ya, Pak ya. Jadi mitra juga tetap di treatment istilahnya kayak gitu. Wah, ini luar biasa. Oke. Betul sekali. Baik, Pak Indra, ke depan kira-kira nanti aplikasinya apa saja yang mungkin akan di input atau mungkin yang bisa dirasakan ya. Ini mungkin visi besar selain menjadi aplikasi laundry, mungkin bisa menjadi apa gitu selain untuk pendapatan. Saya kan sudah tahu ya, mungkin ada PPOB gitu ya kemarin kan, ada PPOB, terus ada informasi. Karena gini, ini pertanyaannya karena berhubungan dengan startup itu kan tidak pernah mati ya Pak ya. Startup itu kan selalu dinamis gitu. Ada saja gitu hal-hal yang baru gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi gambaran. Nah di pikiran seorang CEO ini kira-kira apa impian Pak terbesar di aplikasi itu yang mungkin akan menjadi nilai jualnya WDK ke depan?
Sorry, Pak Edi, terputus Pak Edi. Nah, impian terbesarnya Pak dari aplikasi ini kira-kira apa yang ada di pikiran seorang CEO dari WDK? Impiannya sih seperti yang sudah saya sampaikan, sangat sederhana sih Pak Edi. Kami berharap hadirnya WDK ini bisa memberikan kontribusi untuk bagi banyak orang. Ya. Artinya ini juga adalah bagian kontribusi WDK untuk bangsa ini. Yes. Nah, sebagai karya anak negeri yang harusnya diapresiasi juga oleh pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontribusi Pak Edi. Oke. Berarti simpel ya Pak ya. Yang penting dari impian yang simpel itu akan menghasilkan sesuatu yang besar ya Pak. Memang harus seperti itu ya. Karena kadang-kadang impiannya terlalu besar, hasilnya juga tidak seberapa. Ya. Dimulai dari hal yang paling sederhana dulu lah, Pak Edi. Luar biasa, dahsyat. Ini memang harus kita patut apresiasi Pak, karena memang hadirnya startup itu kan sebenarnya memudahkan ya. Harusnya untuk memudahkan, untuk memberikan sesuatu yang lebih yang lebih jelimet jadi lebih mudah gitu. Ya kan? Kayak Gojek misalnya gitu. Dia tidak perlu ribet-ribet tapi bisa membawa orang lebih mudah. Kalau di sini kan laundry ya Pak ya gitu. Oke, Pak Indra, saya berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan yang cepat Pak. Nah, gitu. Jadi kita hari ini ini kuis Pak ya. Ini kuis, pilihannya Bapak menjawab di antara 2 pilihan. Nah, 2 pilihan ini silakan dijawab dengan cepat. Oke? Kayaknya berani. Mudah-mudahan nanti ini tidak susah Pak. Ini mudah banget ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu pertanyaannya. Ya, siap. Oke. Pak Indra, ini saya simpel dulu. Kita break sebentar. Jadi ini pertanyaan saya tentang 2 perbandingan. Oke, 2 perbandingan. Saya buat 4 pertanyaannya 4. Pak Indra jawab dengan cepat ya Pak. Oke, siap. Yap. Kaya atau cukup? Cukup. Miliarder atau jutawan? Jutawan. Pantai atau gunung? Gunung, oke. Bumi datar apa bumi bulat? Bulat. Oke. Pak Indra, kita break dulu deh. Nanti kita balik lagi setelah iklan berikut ini. Mari Pak, masih di Ngeview. Dipersembahkan oleh Festival promo Link aja. Belanja online, voucher games, minimarket, listrik, pulsa, Grab Gojek, beli BBM, semua promo. Download sekarang. Oke, masih di Ngeview bareng CEO and founder dari Win Digital Katulistiwa. Ngopi dulu yuk. Pak Indra, kan lagi puasa ya Pak ya? Pak Indra, kalau mau puasa itu sebenarnya ada satu Pak. Kopi yang enak pada saat setelah puasa, yaitu Red Coffee Pak. Nah ini. Red Coffee ini Pak. Bukan kopi hitam ya? Bukan, kopinya merah Pak. Kopinya merah. Kopinya ini tidak ada efek samping Pak. Tapi yang ada efek ke depan. Dan ini bisa membuat kita fit, energik, yang pastinya juga bisa menghasilkan pendapatan. Karena ini adalah kopi yang luar biasa. Nanti kita bahas. Nah, biasanya kita akan bahas tentang Red Coffee dan teman-temannya, produk-produk yang ada setiap hari Jumat. Jadi, mari saksikan saja Ngeview di hari Jumat. Oke, Pak Indra, kita kembali ke percakapan kita tadi. Yang luar biasa. Memang WDK memang benar-benar punya keinginan yang sederhana, tetapi impiannya sebenarnya cukup besar. Bagaimana caranya WDK bisa, intinya adalah bermanfaat buat semua masyarakat, khususnya Kalbar ya, dan seluruh Indonesia. Karena targetnya rencana berapa kota Pak? 50 kota ya Pak?
targetnya kita kurang lebih sekitar 70 kota. 70 kota? 70 kota se-Indonesia? Atau luar negeri juga? Betul. Enggak, se-Indonesia. Indonesia dulu ya, Indonesia dulu. Iya. Karena memang kan saya dengar di media katanya bisa 100 lebih bahasa ya, Pak ya? Di 172 negara. Oh, oke, 70 Bisa negara. diakses di 172 negara. Wah, artinya memang siapapun bisa menggunakan itu ya. Betul, betul. Karena memang dia harusnya tidak terbatas. Jadi selain target di 70 kota, apalagi Pak kira-kira targetnya WDK? Harapan kami sih di tahun depan kita sudah ada di 514 kota kabupaten, target kami ya. Harapan kami ke depannya, dan tentunya harapan kami juga banyak orang yang bisa terbantu dengan sistem aplikasi yang dibangun oleh WDK. Sekaligus sektor pariwisata, sektor para pelaku UMKM ini juga bisa bangkit bersama sistem aplikasinya WDK. Yes. Oke. Ya, oke. Oke. Baik, jadi 70 kota, 514 kabupaten kota ya, seluruh Indonesia. Ya, targetnya. Ini target ya. Target terbesarnya. Ya. Berapa lama itu Pak kira-kira targetnya? Ya. Rencananya berapa lama Pak itu target akan dipenuhi? Kalau untuk 70 kota target kami sih sampai akhir tahun ini. Oh, berarti tahun ini memang target semua Pak ya? Iya betul, makanya perlu kerja keras, makanya keliling terus nih saya. Nggak bolang, orang bilang nggak bolang. Oh, kalau gitu berarti Bapak saya bantu nanti Pak. Kalau memang boleh saya melamar di WDK. Siap. Boleh. Oke. Nah, kalau kita bicara target kan tentu kita bicara harapan ya Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya harapannya dengan adanya di 70 kota, dengan adanya di 514 kabupaten kota dan segala macamnya itu, artinya kan punya harapan gitu Pak. Selain profit dong dari startup gitu kan, karena kan startup itu pasti juga punya bakar-bakar duitnya kayak gitu. Ya. Harapannya sih sederhana sih. Saya kalau bahasa saya selalu menggunakan bahasa yang sederhana. Kami tidak muluk-muluk. Dengan hadirnya kami nanti di 70 kota di target kami di akhir tahun ini, artinya ini adalah mungkin bagi salah satu solusi ekonomi dengan teknologi digital di era pandemi COVID-19 yang kita ketahui bersama bahwa kita nggak akan pernah tahu nih kira-kira pandemi COVID-19 ini berakhir sampai kapan, nggak ada yang tahu sekarang. Nah, dengan hadirnya aplikasi WDK ini bisa jadi salah satu solusi alternatif khususnya buat emak-emak, ibu-ibu yang berdampak sangat boleh dikatakan yang paling dipusingkan dengan urusan rumah tangga. Nah, dengan hadirnya sistem aplikasi ini bisa terjadi kolaborasi nih emak-emaknya maupun bapaknya untuk sama-sama menggunakan sistem aplikasi yang dibangun oleh WDK. Dan tentunya kami juga berharap besar dari pemerintah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah 3132 untuk mendukung program yang dikeluarkan oleh WDK sebagai karya anak bangsa. Ya. Oke. Baik, Pak Indra, karena kita harus mengakhiri perbincangan kita, sudah mau maghrib nih. Saya berharap mudah-mudahan WDK bisa mewujudkan impian ya. Ya, dan tentunya juga bisa berkolaborasi dengan banyak. Apa aja sih Pak nih kolaborasinya Pak ya? Saya dengar dengan berapa bank ya Pak? Atau hanya satu bank saja? Atau dengan perusahaan-perusahaan lain? Ya, kebetulan untuk mekanisme pembayarannya kami bekerjasama dengan beberapa multi payment, dengan Link Aja, dengan Dana, Shopee, GoPay dan sejenisnya. Kami juga menggandeng beberapa bank perbankan, ya seperti Bank Mandiri dan bank-bank nasional lainnya untuk bergabung di WDK. Ya. Oke, siap. Mudah-mudahan semuanya tidak terhambat karena COVID-19 ya Pak ya, karena kondisi saat ini memang agak sedikit dibatasi, apalagi di Jakarta, gitu. Betul. Ya kan, mudah-mudahan ini semua bisa lancar dan insya Allah WDK melahirkan aplikasi Win Digital ya Pak ya, aplikasi Win Digital yang tentunya akan bisa menjadi solusi ya buat siapa aja. Terima kasih Pak Indra waktunya. Ya, siap.
Mohon Terima maaf kasih banyak, saya Edi. mengganggu kesibukannya, sepertinya di rumah lagi rame banget nih. Gitu ya. Lagi Iya, santai-santai betul. banget. Mohon maaf sebelumnya nih. Siap. Nanti mudah-mudahan saya bisa jumpa-jumpa lagi. Kita bincang Siap. lagi dalam momen yang berbeda mungkin insya Allah ke depan. Dan mudah-mudahan juga kita bisa maksimalkan lagi perjuangan WDK bersama di Kalimantan Barat, insya Allah seperti itu. Siap. Oke, buat semua yang masih menyimak kita di Ngeview, insya Allah kita akan tetap hadir Ngeview di hari Rabu dan Jumat. Ada banyak tokoh inspirasi, ada ilmu yang kita bisa sharingkan, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan informasi-informasi terbaru. Mudah-mudahan Anda semua bisa tetap stay tune di sini, di channel YouTube kita, juga ada di fanpage kita di Facebook, The Winning Mindset Indonesia. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan semuanya masih bisa beraktivitas dengan sehat, karena kita tidak tahu di manakah virus itu berada. Karena itu tetap jaga protokol kesehatan Anda. Buat Pak Endra juga yang lagi di Jakarta, mudah-mudahan bisa lebih energik ya Pak ya, dan mudah-mudahan bisa menjaga staminanya lebih maksimal. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersinergi bareng ke depan. Terima kasih yang sudah menyimak dan menyaksikan. Sampai ketemu di Ngeview selanjutnya. Tetap cerdaskan Indonesia, menangkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh